Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang sifatullah, sifat-sifat Allah. Kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala pada poin yang kita terakhir baca, wa huwa ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Sampai di sini kita berhenti kemarin. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, dan dia Allah di atas arsy-Nya, ba'inun munfasilun, terpisah dari makhluknya. Kata-kata ba'inun min khalqihi, Allah terpisah dari makhluknya, ini untuk membantah kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan Allah fi kulli makan dan Allah itu bercampur, bersambung dengan makhluk-makhluknya atau bahkan bersatu dengan makhluk-makhluknya. Inilah ma'asal muslimin, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli, yang murni, yang sejati, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Dan ini adalah ijma' para salafus saleh, ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman dahulu kala, yaitu keyakinan akidah yang mengatakan Allah ada di atas arsy, Allah ada di atas langit. Dan kata-kata itu tidak saling bertentangan. Allah di atas langit, Allah di atas arsy. Karena arsy-Nya Allah ada di atas langit. Dan Allah di dalam Al-Quran memakai dua istilah tersebut. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Dan ulama salaf seperti Mujahid dari kalangan tabi'in, Abul Aliyah dari kalangan tabi'in telah mentafsirkan istawa artinya ala wartafa. Allah itu tinggi di atas al-arsy. Kita bacakan di dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Tauhid. Ini kita mau bahas agak sedikit panjang, sedikit detail untuk membantah dai-dai yang menyimpang dalam masalah ini. Ya, sekali lagi untuk memantapkan akidah kita sekaligus untuk membantah syubhat-syubhat
ahli bidah yang tidak mau meyakini Allah di atas langit atau Allah istiwa di atas al-arsh. Di antara syubhat mereka mengatakan tidak ada yang tahu tentang mana istiwa kecuali Allah. Na'udzubillah min dalik. Atau bahkan lebih parah dari itu, mereka meyakini ayat-ayat tentang sifat Allah itu ayat yang mutasyabihat. Ini semuanya pemahaman yang batil, keyakinan yang sesat, yang diselisihi oleh para ulama as-salaf. Para ulama as-salaf mentafsirkan arti istawa. Bukan sebagaimana tuduhan mereka, para salaf menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak. Itu dusta atas nama as-salaf. As-salafus saleh mentafsirkan apa arti istawa. Itu membuktikan bahwasanya ayat-ayat tentang sifat Allah bukan mutasyabihat. Yang mutasyabihat itu yang samar-samar, yang tidak diketahui itu bagaimananya. Adapun maknanya, para salafus saleh memahaminya dengan baik dan benar. Di antaranya tentang arti Allah istawa alal arsy. Dalam kitab At-Tauhid, dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Tauhid, ada bab berjudul bab wa kana arsyuhu alal ma. Bab bahwasanya arsy-Nya Allah di atas air, dan juga wa huwa rabbul arsyil azim. Diambil dari surat Hud ayat ke-7 dan surat At-Taubah 129. Kemudian Imam Bukhari mengatakan qala Abul Aliyah. Berkata Abul Aliyah dari kalangan tabi'in, istawa ila sama irtafa. Allah istiwa ila sama artinya irtafa, tinggi. Kemudian wa qala Mujahid istawa alal arsy. Istawa alal arsy artinya ala. Ini tafsir ulama tabi'in, ulama salafus saleh. Dan ini yang lebih membuktikan akan ucapan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Arti istiwa itu sudah dipahami oleh para ulama ahlus sunnah, para ulama salaf. Bukan sebagaimana pemikiran ahli bidah yang mereka tidak mau mengartikan istawa dengan alasan hanya Allah yang tahu maknanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi para ulama salaf membantah mereka. Dan kita juga mau bacakan dari kitab yang lain tentang tafsir ulama salaf tentang istawa alal arsy. Dari kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah yang wafat tahun 418 Hijriah, dan beliau termasuk ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Di jilid yang atau juz ketiga dan 4 atau juz ketiga tepatnya, beliau membawakan bab tentang maruya fi qaulihi ta'ala, apa yang diriwayatkan tentang firman Allah Ar-Rahman alal arsy istawa wa annallaha ala arsyihi fis sama. Imam Al-Lalikai Asy-Syafi'i berkata, dan bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, di atas langit. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya akidahnya Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau membawakan ayat ilayas adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u a'amintum man fis sama. Dalilnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahkan lebih dari 2000 dalil tentang ketinggian Allah di atas langit. Asyamsu haqq al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfa al umyani. Kebenaran itu sebetulnya seperti matahari yang terang benderang di siang bolong. Namun matahari yang terang benderang tersebut tersembunyi bagi orang yang buta. Sekali lagi, ayat Al-Quran, hadis Rasul SAW, ucapan para sahabat Rasul, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ijma' para imam yang 4 atau ijma' ulama-ulama Ahlussunnah di antara imam yang 4 mengatakan Allah fis sama. Sungguh terang benderang, namun itulah orang-orang yang buta mata hatinya. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Masih ngeyel, masih membantah, mengingkari, menolak sifat ketinggian Allah di atas langit, di atas al-arsy.
kita mau bacakan di sini ucapan Imam Al-Lika'i setelah membawakan ayat-ayat tadi. Beliau mengatakan, fadallat hadil ayatu annahu ta'ala fis sama. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah fis sama, di atas langit, wa ilmu muhitun bi kulli makan, dan bahwasanya ilmunya Allah meliputi segala tempat, min ardi wa samai, di langit maupun di bumi. Wa rawa dzalika minas sahabah, dan ini diriwayatkan juga dari kalangan para sahabat, an Umar wa Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas wa Ummi Salamah radhiyallahu anhum, wa minat tabi'in, dan di antara kalangan tabi'in, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Sulaiman At-Taimi wa Muqatil bin Hayyan, wa bi qala minal fuqaha, dan juga akidah ini dikatakan oleh para fuqaha ahli fiqih, di antaranya Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal. Bahkan Imam Az-Zahabi, ya, di kitabnya Kitab Al-Ululil Aliyil Azim, ini ada 2 jilid. Imam Zahabi membawakan lebih dari 500 riwayat tentang ketinggian Allah di atas langit, dari sabda Rasul, ucapan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai Imam 4, sampai kepada ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Insyaallah akan kita nukilkan, biar lebih mantul lagi biidznillahi ta'ala. Kemudian Imam Al-Lika'i membawakan riwayat tentang budak perempuan yang ditanya oleh Rasul, aina Allah? Ya, kemudian qalat Allahu fis sama, Allah ada di atas langit. Kemudian sang budak perempuan dikatakan oleh Rasul SAW, a'tikha fa innaha mu'minah, merdekakanlah karena dia seorang mukminah. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan riwayat ini tentang ketinggian Allah di atas langit. Ini akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang masyhur dari Imam Syafi'i, yang dipahami, diketahui oleh para ulama, di antaranya ulama mazhab Syafi'i seperti Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Lika'i membawakan ucapan seorang ulama salaf di halaman 440.662, ungkapan dari Bishr bin Umar. Beliau berkata, sami'tu ghaira wahidin minal mufassirin yaqulun ar-Rahman 'alal arsy istawa, qala 'alal arsy istawa irtafa'a. Ya, aku mendengar lebih dari seorang mufassirin. Ya, artinya aku mendengar banyak dari kalangan tafsir Al-Quran yang mengatakan tentang tafsir Ar-Rahman 'alal arsy istawa, artinya irtafa'a. Ya, sekali lagi, sungguh batil, dusta yang mengatakan tidak ada yang tahu arti istawa kecuali Allah. Atau mereka ingin untuk mengkaburkan pemahaman istawa. Ya, banyak perbedaan ulama tentang arti istawa. Kita katakan kalau istawa 'alal arsy, sepakat ulama mengatakan artinya ala wartafa. Ya. Kemudian dibawakan lagi di sini oleh Imam Al-Lika'i rahimahullah ta'ala, riwayat Imam Malik tadi, al-istiwa'u ma'lum, telah dimaklumi oleh para ulama. Ya, banyak yang mentakwil juga ucapan Imam Malik untuk lari dari akidah salaf seperti ini, mengatakan maklum indallah, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi dibawakan oleh Imam Al-Lika'i untuk menunjukkan al-istiwa maklum menurut para ulama as-salaf. Ya, kalau indallah semuanya maklum, nggak ada yang majhul. Ya. Bukan hanya dikhususkan tentang masalah al-arsy saja. Kemudian ada riwayat poin 666 dari Abu Sulaiman Dawud bin Ali. Beliau berkata, kunna inda ibnil a'rabi fa'atahu rajulun faqala lahu, ma ma'na qaulillahi azza wa jalla ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kami pernah suatu saat berada di samping Ibnul A'rabi. Ini pakar bahasa Arab, Ibnul A'rabi.
Kemudian ada seseorang datang kepada beliau dan bertanya, apa makna firman Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Faqala huwa 'ala arsyihi. Dia di atas arsy-Nya. Kama akhbar azza wa jalla. Seperti yang Allah telah kabarkan. Faqala. Orang itu ngeyel, membantah. Dan mengatakan, ya Aba Abdillah. Laisa hada makna. Innama maknahu istaula. Wahai Abu Abdillah, bukan ini makna istawa. Namun makna istawa alal arsy artinya istaula, menguasai. Qala, maka Ibnu Arabi menjawab, uskut, diam engkau. Ma anta wahada. Engkau bukan orang yang ahli dalam bahasa Arab ini. Dalam tafsir ayat ini. La yuqalu istaula ala syai' illa an yakuna lahu mudadun. Fa'idha ghalaba ahaduma kila istaula. Kata Ibnu Arabi, pakar bahasa Arab. Tidaklah dikatakan istaula menguasai atas sesuatu kecuali dia pasti ada lawannya. Kalau sudah menguasai, memenangkan pertarungan, maka dikatakan dia istaula. Na'udzubillah min dalik. Apa arti dari ungkapan ini, kisah ini, dialog ini? Kalau dikatakan Allah istawa alal arsy, berarti dahulunya itu ada yang menguasai arsy-Nya Allah, kemudian Allah kalahkan. Na'udzubillah min dalik. Ada unsur syirik dalam rububiyah. Kalau ditafsirkan istawa dengan istaula. Ini bantahan pakar bahasa Arab terhadap orang-orang yang mentafsirkan istawa dengan istaula. Na'udzubillah min dalik. Dan ini adalah tafsirnya kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Ahlul Bidah. Kemudian dibawakan lagi di sini ada riwayat dari Ibnul Arabi juga. Dikatakan bahwasanya oleh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Nadhr, beliau berkata, kana Abu Abdillah Ibnul Arabi ja'a jarana wa kana lailahu ahsana lailin wa dzakara lana anna Ibnu Abi Du'ad sa'alahu. Pernah suatu saat Ibnu Abi Du'ad, tokohnya kelompok Mu'tazilah Jahmiyah ini, mendatangi Ibnu Arabi dan bertanya, ata'rifu fil lughati istawa bi makna istaula. Di sini Ibnu Abi Du'ad, Ahmad bin Abi Du'ad, tokohnya kelompok ahli bidah dari ahli kalam, kelompok al-Jahmiyah, al-Mu'tazilah, dia tanya untuk mencari pembenaran terhadap akidah sesatnya yang mentafsirkan istawa dengan istaula. Dia bertanya kepada pakar bahasa Arab Ibnul Arabi, apakah engkau tahu dalam bahasa Arab makna istawa itu istaula menguasai? Apa kata Ibnul Arabi? La a'rif. Aku tidak tahu, tidak pernah tahu arti istawa itu istaula. Sekali lagi, bantahan dari pakar bahasa Arab terhadap orang-orang yang mentafsirkan istawa dengan istaula menguasai. Kemudian dibawakan lagi riwayat dari ahli bahasa Arab juga, Abul Abbas Tha'lab, tentang arti istawa alal arsy. Beliau mengatakan ala, tinggi di atas al-arsy. Ini sekali lagi kita bawakan untuk membantah orang-orang yang mengatakan hanya Allah yang tahu arti istawa alal arsy. Atau yang mengkaburkan arti istawa dengan istaula atau yang lainnya. Jelas ulama salaf mentafsirkan istawa dengan ala wartafa. Demikian pula dengan pakar bahasa al-Arab. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian kita mau bawakan sebagian dari riwayat yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, buku ini ada 2 jilid, dua jilid besar. Ini jilid pertama, jilid yang kedua. Jilid yang pertama, di awal beliau membawakan beberapa ayat Al-Quran tentang ketinggian Allah di atas langit, istiwa Allah di atas al-arsy.
Kata beliau, fal'an uratib al-majmu' wa waddihahu huna wa billahi asta'in wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ya, kemudian beliau membawakan ayat tentang istiwa Allah di atas al-arsy, mulai dari surat Al-A'raf ayat 54, Hud ayat ke-7, surat Toha ayat yang ke-5, surat Al-Furqan 59, Fussilat ayat ke-11, dan seterusnya. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, banyak sekali riwayat-riwayat tentang ketinggian Allah di atas langit yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seperti tadi dalam hadis budak perempuan tadi, Ainallah. Ini riwayat yang sangat masyhur dan sahih diriwayatkan Imam Muslim. Walau kariha al-mubtadi'un, meskipun ahli bidah mereka tidak suka dan mereka pun berusaha untuk mendhaifkannya. Namun sekali lagi ini adalah rekayasa batil mereka. Hadisnya dalam Sahih Muslim dan diriwayatkan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah, di antara Imam Az-Zahabi, Imam Al-Lalikai, dan mereka pun mensahihkannya. Ya, dan itu juga yang dijadikan dalil kata Imam As-Sabuni oleh Imam Asy-Syafi'i tentang ketinggian Allah di atas langit. Dan dari hadis jariyah tersebut, sebagaimana dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad yang sudah kita pernah kaji, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, beliau mengatakan, waman ajhalu jahlan wa askhafu aklan wa adallu sabilan mimman yakul la yajuzu an yuqal aynallah ba'da tasrihi sahibus syariah biqaulihi aynallah. Kata Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, siapakah orang yang lebih bodoh, lebih jahil, yang lebih dungu akalnya, yang lebih sesat akidahnya daripada orang-orang yang tidak membolehkan untuk dikatakan ainallah, di mana Allah, setelah Rasul SAW dengan tegas jelas bertanya tentang ainallah. Ya, sekali lagi ini bantahan kepada para dai-dai sesat, ahli bidah yang melarang untuk ditanya ainallah. Padahal sekali lagi Rasul yang mencontohkannya. Ya, dan itu sekali lagi bantahan Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi terhadap orang-orang tersebut. Ya, hadis Rasul sangat banyak. Ya, Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana amin man fis sama. Tidakkah kalian merasa aman? Tidakkah kalian mempercayaiku sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit? Ya, Rasul ketika Hajatul Wada mengatakan kepada para sahabat, ala hal balagtu, apakah aku telah menyampaikan semua agama Allah? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya wa Rasulullah. Rasul pun mengisarkan jari telunjuk beliau ke atas langit, Allah fis sama, ya, menunjukkan Allah fis sama. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah para sahabatku telah mengikrarkan, membenarkan aku telah menyampaikan semua ajaran agamamu. Dan ini juga akidahnya para sahabat Rasulullah SAW. Disampaikan di sini oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika meninggalnya Rasulullah SAW, para sahabat banyak yang ditimpa gundah gulana sampai tidak mempercayai meninggalnya Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq, ya, di sini halaman 600, riwayat 150 dari Ibni Umar, qala kubida Rasulullah SAW. Ketika Rasul meninggal dunia, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayuhan nas, in kana Muhammad ilahakum alladzi ta'budun fa innahu qad mat. Wahai manusia, kalau Nabi Muhammad kalian sembah, ya, atau kalau Nabi Muhammad itu sembahan kalian yang kalian sembah, maka dia telah mati, meninggal dunia. Wa in kana ilahukum alladzi fis sama. Kata Abu Bakar As-Siddiq, jika sesembahan kalian adalah zat yang di atas langit, fa inna ilahakum lam yamut, maka sesembahan kalian yang di atas langit itu tidak mati. Ini akidahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula inilah akidah Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Di poin 154 halaman 610 diriwayatkan di sini dari Jarir bin Hazim sami'tu Aba Yazid Al-Madani qala laqiyat imra'atun Umar yuqalu laha Khawla bintu Tha'labah. Kata Abu Yazid Al-Madani, pernah suatu saat ada seorang perempuan yang berjumpa dengan Umar bin Khattab. Perempuan itu bernama Khawla bintu Tha'labah. Faqala Umar, maka Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab mengatakan, "Hadi imra'atun sami Allah syakwaha min fawqi sab'i samawat." Inilah perempuan yang Allah dengarkan keluhannya dari langit yang ketujuh. Akidah Umar bin Khattab mengatakan Allah di atas langit. Demikian pula tadi dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari membawakan riwayat dari Zainab, Ummul Mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab tadi tentang wa kana arsyu 'alal ma, dibawakan riwayat dari Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu anha. Kata Zainab radhiyallahu taala anha, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah Ta'ala min fawqi sab'i samawat. Ini hadisnya nomor 7420. Zainab radhiyallahu anha berkata kepada istri-istri Rasul yang lain, kalian dinikahkan dengan Rasul oleh keluarga kalian. Namun aku dinikahkan oleh Allah dengan Rasul dari langit yang ketujuh. Ini sekali lagi akidah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan akidah para at-tabi'in. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, ada dalam kitab Al-Ulu karangan Imam Dahabi. Demikian pula ini kitab-kitab khusus tentang ketinggian Allah di atas langit. Dan itu diringkas oleh Syekh Albani dengan Mukhtasar Al-Ulu lil Alil Ghaffar. Ini sekali lagi ringkasan dari kitab Ulu Imam Dahabi oleh Syekh Albani rahimahullah. Demikian pula kitab khusus tentang penetapan sifat tinggi bagi Allah. Isbat Sifatil Ulu karangan Imam Abu Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala yang wafat tahun 620 Hijriah. Disebutkan riwayat-riwayat dari Rasul, para sahabat, para tabi. Di antaranya riwayat dari Imam Al-Auza'i. Beliau mengatakan, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul anallaha fis sama. Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah fis sama. Allah di atas langit. Kemudian kita sampaikan lagi dari ini, sekali lagi meskipun sudah pernah kita sampaikan, kita akan ulangi lagi agar orang-orang tersebut mau bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak orang-orang awam paham. Inilah akidah salafus saleh yang membantah akidah alil bid'ah tersebut. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang juga bermadzhab Syafi'i, di kitabnya Kitabut Tauhid halaman 101, beliau membuat bab zikri istiwa khaliqina al-ali al-a'la. Bab penyebutan istiwa Allah yang maha tinggi. Kemudian beliau mengatakan Allah fa'alul lima yasha ala arsyih. Allah berbuat apa yang dia kehendaki dan dia di atas arasnya. Fakana fauqahu, dan dia di atas arasnya. Wa fauqa kulli syai', dia tinggi di atas segala sesuatu. Alian, dia maha tinggi. Kama akhbarana Allah jalla wa ala fi qauli, sebagaimana Allah firmankan, Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy. Wa qala rabbuna azza wa jalla inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa alal arsy. Kemudian dibawakan beberapa ayat oleh beliau tentang Allah istiwa di atas arsy. Kemudian kata Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah fi asrihi, imamnya para imam di zamannya. Kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, fa nahnu nu'minu bi khabarillahi jalla wa ala. Kami mengimani tentang kabar berita dari Allah azza wa jalla, anna khaliqana mustawin ala arsyih, bahwasanya pencipta kita Allah azza wa jalla mustawin, tinggi di atas arsy-Nya. Anubadilu kalam Allah,
Kita tidak mau merubah kalam Allah. Wala naqulu qawlan ghairal ladzi qila lana. Dan kita tidak mau mengatakan yang tidak pernah dikatakan oleh Allah kepada kita. Kama qalatil mu'attilah al-jahmiyah. Sebagaimana ucapan kelompok al-mu'attilah al-jahmiyah. Annau istaula ala arsyihim. Ini ya, akidah ucapan kelompok Jahmiyah, kata Imam Khuzaimah, kelompok Jahmiyah mengatakan Allah istaula, menguasai ala arsyihi, di atas arasnya. La istiwa, bukan istawa, ya, tinggi di atas arasnya. Fabaddalu qawlan ghairal ladzi qila lahum kafi'lil yahud lamma umiru an yaqulu hitta faqulu hintah. Kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, mereka kelompok Jahmiyah merubah akidah ucapan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka. Ini sebagaimana kelakuan orang Yahudi, kata beliau, yang mereka diperintahkan untuk mengatakan hitta, namun mereka mengatakan hintoh, ditambahi nun. Hitta menjadi hintoh. Orang Jahmiyah diperintahkan mengatakan istawa, mereka mengatakan istaula. Ya. Orang Yahudi menambah nun, kelompok Jahmiyah menambah lam. Ya. Sekali lagi, mukhalifina li amrillah, mereka menyelisih perintah Allah. Jalla wa ala kadzalikal Jahmiyah. Ini sekali lagi bantahan Imam Ibnu Khuzaimah kepada orang-orang yang mengatakan istawa, artinya istaula itu adalah akidahnya Jahmiyah, dan itu mirip dengan kelakuannya orang Yahudi yang suka merubah kalamullah, dan beliau menetapkan sifat Allah tinggi di atas al-arsy. Kemudian lebih tinggi lagi, ulama yang merupakan muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam Al-Muzani. Ya, kalau tadi Imam Ibnu Khuzaimah itu murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i punya murid Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Itu gurunya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Kalau ini langsung muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Muzani dalam kitabnya Syarh Sunnah. Beliau mengatakan alin ala arsyihi fi majdihi bidatihi. Allah tinggi di atas arasnya, ya, dengan zatnya. Wa huwa danin bi ilmi min khalqihi. Dan dia dekat dengan makhluknya dengan ilmunya. Dan itu pula yang diucapkan oleh Imam Al-Humaidi, muridnya juga Imam Syafi'i juga rahimahumullah ta'ala, dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan wa naqul ar-Rahman 'alal arsyistawa. Kita katakan Allah tinggi di atas aras. Wa man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'attilun jahmi. Barang siapa yang meyakini selain ini, maka dia pengikut kelompok Mu'attilah, kelompok Al-Jahmiyah. Dan inilah akidahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang juga dinukil oleh Imam Dhahabi tadi. Ya, dalam kitab beliau Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam bab fi ma'rifatis sani azza wa jalla, beliau mengatakan wa huwa bi jihatil ulu. Allah ada di atas, mustawin alal arsy, tinggi di atas ars, muhtawin alal mulki. Dia menguasai kerajaannya, muhitun ilmu bil asya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilayyas adul kalimut thayyib wal amalus saleh. Kepadanya lah naik ucapan yang baik dan amal saleh. Kemudian di halaman berikutnya beliau mengatakan lagi wa ya'lamu kulla syai', Allah mengetahui segala sesuatu, la yakhfa 'alaihi syai'un min dalik, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Wa huwa munazzahun an musyabahati khalqi, dan dia tidak sama dengan makhluknya, disucikan dari penyerupaan terhadap makhluknya. Wa la yakhlu min ilmi makan, tidak ada tempat yang luput dari ilmunya Allah. Wa la yajuz wasfu bi annahu fi kulli makan, tidak boleh mensifati Allah dia di mana-mana, sebagaimana kelompok Al-Jahmiyah. Bal yuqal innahu fis sama 'alal arsy, bahkan dikatakan dia Allah fis sama 'alal arsy, di atas ars. Ini akidahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimallahu taala. Kama qala jalla sana'u, sebagaimana firman Allah, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy, Ar-Rahman, dan seterusnya. Kemudian beliau juga meriwayatkan dari riwayat Imam Muslim tadi tentang budak perempuan.
Wan Nabi sallallahu hakama bi islamil ama lama qala laha aina Allah fa asyarat ila sama. Nabi sallallahu menghukumi Islamnya seorang budak perempuan ketika beliau bertanya aina Allah. Kemudian sang budak mengisyaratkan ke atas langit. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah berkata, wa yambaghi itlaqu sifatil istiwa min ghairi ta'wil. Maka selayaknya untuk dikatakan Allah istiwa tanpa ditakwil-takwilkan. Wa anna istiwa'u dzat 'alal arsy. Dan bahwasanya Allah itu istiwanya dengan zatnya. La 'ala ma'nal qu'ud wal mumasa. Bukan duduk dan sebagainya. Al-mumasa yang istilahnya bersentuhan, sebagaimana kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluknya. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Battah, Allah ala arsyihi ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluknya, bukan mumasa. Ini akidah Syekh Abdul Qadir Jilani yang sama dengan akidah para imam-imam Ahlussunnah yang lainnya. Kita mau tambahkan lagi dari ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kurang apa? Akidahnya Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Kalau kita buka juga tadi kitab Al-Ulu, kitab Isbat Sifatil Ulu, disebutkan ucapan 4 imam mazhab. Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan, bahkan lebih tegas lagi, man qala anallaha laisa fis sama faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Allah tidak di atas langit, maka dia kafir. Imam Malik juga mengatakan Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit dan ilmunya di mana-mana. Demikian pula dengan Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Demikian pula tadi akidahnya Syekh Abdul Qadir Jilani sama dengan akidah yang lainnya. Di sini kita nukilkan dari ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Ini akidah beliau yang terakhir dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyyin. Ini jilid yang pertama. Beliau mengatakan dalam bab hadhihi hikayatu jumlati qauli ashabil hadis wa ahli sunnah. Inilah kesimpulan dari ucapan ashabil hadis, ahli sunnah. Di antaranya beliau mengatakan wa annallaha subhana ala arsy, dan bahwasanya Allah di atas arasnya. Ar-Rahman alal asistawa. Kemudian beliau menyebutkan sifat-sifat yang lain. Wa anna lahu yadain bila kaif. Ini akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Demikian pula dalam kitab beliau Risalah ila ahli tsaghar. Ini ucapan Imam Al-Asy'ari yang terakhir juga. Beliau menukilkan ijma' tentang hal ini. Al-ijma'u tasi'. Ijma' yang ke-9 kata beliau. Kemudian beliau mengatakan wa annahu ta'ala fawqa samawati ala arsy duna ardihi. Dan bahwasanya Allah di atas langitnya, di atas arsy-Nya, bukan di bumi. Dengan dalil wa qad dalla ala dzalika biqauli aamintum man fis sama. Tidakkah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Ilayas adul kalimut thayyib wal amal shalih yarfa'u wa qala ar-rahman 'alal arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy. Kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah berkata, wa laisa istiwa'uhu 'alal arsy istila, dan bukanlah arti istiwa itu istilah menguasai, kama qala ahlul qadar, sebagaimana ini adalah ucapan atau akidahnya kelompok Mu'tazilah. Li'anna azza wa jalla lam yazal mustaulian ala kulli syai', karena Allah senantiasa menguasai segala sesuatu, bukan hanya arsy saja. Ini sekali lagi akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimallahu ta'ala. Jadi sekali lagi, sungguh terang benderang kebenaran itu. Kebenaran yang mengatakan bahwasanya Allah di atas langit, Allah di atas al-arsy. Maka sungguh sesat orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah di atas langit, di atas al-arsy. Bahkan para ulama mengatakan orang yang mengingkari Allah di atas langit ini pengikutnya Fir'aun. Karena Fir'aun itu mengingkari akidah Allah di atas langit yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya Hamanu ibnili sarhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadzibah. Wahai Haman, bangunlah untukku bangunan yang tinggi untuk aku sampai ke atas langit.
untuk aku melihat kepada sesembahannya Nabi Musa. Namun aku meyakini Nabi Musa berdusta tentang keyakinannya Allah di atas langit. Ya, kata para ulama, ini adalah akidahnya Fir'aun mengingkari akidah Allah di atas langit. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan tentang sifat Allah. Yumitu wa yuhyi wa yufkir wa yughni. Allah yang mematikan, yang menghidupkan, wa yufkir wa yughni. Yang membuat orang itu bisa miskin, bisa kaya. Ini Allah yang ala kulli syai'in qadir. Berbuat sesuai dengan kehendaknya yang berkuasa atas segala sesuatu. Wa yaghdab wa yarda. Allah murka, Allah ridha, wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Wa yatakallam. Allah berbicara. Wa kallam Allah Musa taklima. Dan sudah sering kita sampaikan, kalamullah bisautin wa harfin. Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari yang sudah kita pernah sampaikan dalam pembahasan kalamullah, Al-Quran kalamullah, Allah dikatakan oleh Rasul dalam Sahih Bukhari, yahsyurullahu yaumal qiyamah wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qaruba. Allah mengumpulkan hamba-hambanya pada hari kiamat di padang mahsyar dan Allah memanggil mereka. Dan dalam bahasa Arab, kata para ulama, semua orang Arab ketika mendengar istilah an-nida, yunadi, itu pasti dengan suara. Memanggil pasti dengan suara. Dan Allah, kata Rasul, memanggil mereka. Hamba-hambanya di padang mahsyar bisautin, dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana yang didengar orang yang dekat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan kalamu al-makhluqin. Ya. Wa yathak, Allah juga tertawa sesuai dengan kebesarannya. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan yadhaku Allahu atau Rabbuna ila rajulain. Ya. Allah tertawa kepada dua orang manusia. Yaqtulu ahadumal akhar, yang mana salah satunya membunuh yang lainnya. Fayadkhulanil jannah. Namun pada hari kiamat dua-duanya masuk surga. Disebutkan atau dijelaskan dulu orang yang membunuh itu kafir, membunuh orang muslim. Yang dibunuh orang muslim masuk surga karena dia apa? Mujahid fisabilillah. Kemudian yang kafir bertobat masuk Islam dan dia juga masuk surga. Ini sekali lagi, yadhaku Rabbuna azza wa jalla. Allah tertawa. Ini sifat yang harus kita tetapkan karena Rasul yang menetapkan. Rasul yang mengatakan demikian, tidak boleh takwil-takwilkan. Ahlussunnah menetapkan apa adanya tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, dan tidak boleh dinafikan ataupun diingkari. Kemudian Imam Ibn Battah Al-Akbari membawakan ayat dalam surat Al-Baqarah 255 alias ayat kursi, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ditimpa rasa ngantuk maupun tidur. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita kembali kepada pembahasan kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, sifat-sifat Allah ada dua macam, yaitu sifat salbiyah dan thubutiyah. Sifat thubutiyah itu sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Seperti tadi, sifat Allah murka wa ghadiballahu alaihim, sifat Allah ridha. Ini Ahlussunnah menetapkan semua sifat-sifat Allah. Ya. Sekali lagi, sifat thubutiyah, yaitu sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul. Seperti sifat istiwa di atas aras, Allah tinggi di atas aras. Sifat Allah turun ke langit dunia. Yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala sama'id dunia. Hina yabqa thulutsu al-lailil akhir. Ditetapkan adalah sunnah wal jamaah. Semua sifat yang ada tercantum dalam Al-Quran dan sunnah. Ya. Kemudian sifat yang kedua, sifat salbiyah.
sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Seperti sifat tadi, rasa ngantuk, rasa tidur, Allah nafikan. Kemudian ada penjelasan lanjut dari para ulama. Kalau sifat subutiyah, itu ada dua macam kata ulama. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu yang selalu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat ketinggian di atas semua makhluknya. Allah Al-Ali, tinggi dengan zatnya, itu sifat dzatiyah. Allah senantiasa tinggi. Ya, itu adalah sekali lagi sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat al-haya, kehidupan. Ya, sifat al-ilmu dan seterusnya itu sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah. Kemudian sifat subutiyah yang kedua, sifat al-fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Jika tidak, maka tidak tersifati dengannya. Seperti sifat Allah turun ke langit dunia. Kapan Allah turun ke langit dunia? Pada sepertiga malam terakhir. Demikian pula sifat istiwa alal arsy. Allah tinggi di atas ars. Ini sifat fi'liyah. Kapan Allah tinggi di atas ars? Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa alal arsy. Ya, ini sekali lagi sifat Allah ada dua, subutiyah. Ya, sifat subutiyah terbagi menjadi dua, dzatiyah dan fi'liyah. Kemudian sifat salbiyah. Sifat subutiyah wajib kita tetapkan apa adanya, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayangkan, ditakwilkan, ditahrif ataupun dinafikan. Adapun sifat salbiyah, sikap kita yang pertama wajib meniadakannya dari Allah. Seperti Allah mengatakan tadi tidak ditimpa rasa ngantuk atau tidur. Kita nafikan sifat ngantuk atau tidur dari Allah. Ya, sekaligus kita menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Yaitu kita tetapkan Allah kehidupannya maha sempurna, tidak butuh rasa ngantuk dan tidur. Makanya kalau kita baca awal ayat kursi, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, al-hayyu al-qayyum, maha hidup dan Dia qayyum. Qaimun binafsi, berdiri sendiri dan dibutuhkan oleh makhluknya. Sedangkan Dia nggak butuh kepada makhluk. Ini ditiadakan dari Allah sifat ngantuk tidur untuk menunjukkan kesempurnaan sifat kehidupannya. Contoh yang lain, sifat yang salbiyah. Wa ma ana bidzallamil lil abid. Allah mengatakan aku tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Maka tugas kita menafikan sifat kezaliman dari diri Allah. Dan yang kedua, kewajiban kita menetapkan kesempurnaan lawan dari yang Allah tiadakan tadi. Kalau Allah menafikan sifat kezaliman, berarti Allah ingin menetapkan sifat keadilannya. Atau kesempurnaan sifat keadilannya. Demikian seterusnya. Dan kalau diteliti lagi kata pak ulama, metode Al-Quran dalam masalah sifat subutiyah itu memperinci. Allah punya sifat wajah, tangan, Allah punya sifat tinggi, rahmat, Allah punya sifat murka, punya sifat ridha. Diperinci kalau sifat subutiyah. Namun kalau sifat salbiyah, secara asal itu Allah sebutkan secara global. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan suatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah sebutkan secara global sifat-sifat yang salbiyah. Kalaupun ada yang diperinci itu sedikit sekali dan itu ada hikmahnya tadi. Ya, di antaranya untuk menetapkan lawan kesempurnaan dari sifat yang ditiadakan tersebut dan sekaligus membantah orang-orang yang tersesat dalam hal tersebut. Seperti ketika Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Itu Allah perinci sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Ada hikmahnya, yaitu apa? Membantah orang Nasara, orang musyrikin yang meyakini Allah punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Jadi itu sekali lagi yang harus dipahami dalam masalah pembagian sifat-sifat Allah sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Akbari, beliau membawakan ayat
ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada dedaunan yang berguguran kecuali Allah mengetahui. Ini sifat ilmu. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidaklah biji-bijian di kegelapan bumi dan tidaklah yang basah yang kering kecuali fi kitabin mubin, dalam lahul mahfuz. Wallahu taala a'lam. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ana rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.